Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Yesus, bahkan dia mencoba sampai detik-detik terakhir. Lalu, mengapa akhirnya Pilatus menyalibkan Yesus? Nah, untuk memahami keputusan Pilatus ini, kita perlu memahami latar belakangnya. Ada apa dengan Pilatus dan para pemimpin Yahudi? Di awal-awal masa jabatan Pilatus sebagai gubernur di Yudea, ia pernah melakukan sesuatu yang sangat menyinggung perasaan orang-orang Yahudi. Ia memindahkan panji-panji kekaisaran yang bergambar kaisar ke Yerusalem. Fakta bahwa hal ini dilakukannya pada malam hari menunjukkan bahwa Pilatus tahu kalau gambar kaisar pada panji-panji itu akan membuat orang-orang Yahudi marah besar. Mengapa mereka marah ya? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ulangan 5 ayat 8. Karena orang Yahudi memegang teguh hukum Taurat yang melarang penyembahan pada patung atau hal-hal yang menyerupai apapun. Bagi mereka, panji-panji kaisar termasuk dalam kriteria yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, perbuatan Pilatus itu membuat orang-orang Yahudi berdemo. Mereka berkerumun, mereka mengepung dan melakukan demonstrasi di depan rumah Pilatus di Kaisarea selama 5 hari. Tapi, bukannya melunak, Pilatus malah memerintahkan para prajuritnya untuk mengepung para pengunjuk rasa dan mengancam membunuh mereka jika mereka tidak mau menerima bendera-bendera itu. Para prajurit Romawi pun sudah siap sedia dengan pedang terhunus untuk membantai para demonstran Yahudi itu. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraan Pilatus. Orang-orang Yahudi tidak takut dengan ancamannya. Malah mereka menjatuhkan diri ke tanah dan menekuk leher mereka sambil berkata, "Kami lebih baik mati daripada melanggar hukum Allah." Pilatus pun kemudian mundur dan memerintahkan agar panji-panji atau bendera-bendera itu diturunkan dan dikeluarkan dari Yerusalem. Mengapa Pilatus akhirnya mengalah? Begini teman-teman. Sejak masa pemerintahan Kaisar Agustus, yaitu kaisar sebelum Tiberius berkuasa, Kekaisaran Romawi memutuskan untuk menjaga perdamaian di seluruh daerah jajahan Roma. Itulah yang disebut dengan Pax Romana atau damai Romawi. Kekaisaran Roma sudah capek berperang selama ratusan tahun. Perang menghabiskan banyak uang, banyak nyawa. Perang itu melelahkan. Nah, Kaisar Agustus ingin Roma berhenti berperang dan menggunakan seluruh sumber dayanya untuk membangun, untuk menikmati masa-masa damai dan mensejahterakan rakyatnya. Karena itu, Kaisar berpesan dengan keras pada setiap penguasa wilayah. Jangan sampai ada kekacauan, pemberontakan, apalagi peperangan di wilayah mereka. Dan pelanggaran akan hal ini bisa berakibat fatal, teman-teman. Bisa dipecat, bahkan bukan tidak mungkin menghadapi hukuman mati dari kaisar. Nah, Pilatus harus hati-hati. Jangan sampai terjadi kekacauan dan pemberontakan di wilayahnya. Apalagi di awal-awal masa jabatannya. Nah, saat melihat orang Yahudi tidak bisa diancam, bahkan tidak takut mati, maka dengan berat hati dan rasa malu, Pilatus pun mundur dan mengalah. Pilatus kalah ngotot sama orang-orang Yahudi. Sejak saat itu teman-teman, Pilatus kapok kontra dengan orang-orang Yahudi jika itu menyangkut urusan agama mereka. Nah, trauma Pilatus itu kembali terulang saat para pemimpin Yahudi mendatanginya sambil membawa Yesus untuk dihukum mati. Saat mengetahui duduk perkaranya, yaitu Yesus melakukan penistaan agama Yahudi, maka Pilatus segera waspada. Dia kapok berurusan dengan hal-hal terkait agama Yahudi. Dia tahu orang Yahudi fanatik dan tidak takut mati demi agama mereka. Karena itu, dengan segera, Pilatus mencoba memindahkan beban itu ke Herodes dan menyuruh mereka pergi membawa Yesus menghadap Raja Herodes. Tapi siasatnya itu tidak berhasil. Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, dan karena Herodes cerdik, dia juga tidak mau ikut campur. Dia mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Pilatus sendiri sudah tahu sejak awal bahwa Yesus tidak bersalah. Dan para pemimpin Yahudi itu menuntut hukuman mati pada Yesus hanya karena kedengkian hati mereka. Bukan hanya itu saja, Pilatus juga memiliki ketakutan tersendiri pada Yesus. Mengenai hal ini sudah saya bahas di video saya yang lain. Cek link di deskripsi ya. Pilatus pun berusaha membebaskan Yesus. Bahkan sampai detik-detik terakhir, ia berusaha untuk membebaskan Yesus. Dia berdebat dengan pemimpin Yahudi. Dia menyiksa Yesus. Dan terakhir kali dia menawarkan pembebasan Yesus atau Barabas. Pilatus mencoba semua cara. Nah, saat melihat Pilatus demikian kekeh
mau membebaskan Yesus, maka orang-orang Yahudi pun mengeluarkan kata-kata pamungkas mereka. Kalau kamu membebaskan dia, kamu bukan sahabat Kaisar. Semua orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar. Mereka menuduh Pilatus melawan Kaisar jika dia membebaskan Yesus. Ini adalah tuduhan yang berat, teman-teman. Tuduhan yang serius. Apalagi Pilatus sudah pernah ditegur keras oleh Kaisar Tiberius karena salah langkah dalam bertindak pada orang Yahudi. Tapi Pilatus masih juga mencoba untuk menawar hukuman Yesus. Apa kejahatan yang sudah dilakukannya? Tidak ada. Aku akan cambuk dia, lalu kulepaskan. Teman-teman lihat kan? Pilatus benar-benar all out. 3 kali Pilatus coba berdebat tentang kesalahan Yesus. Dia habis-habisan membela Yesus. Namun, ada satu titik di mana Pilatus benar-benar menyerah kalah. Apakah itu, teman-teman? Situasi mulai kacau dan ia tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Masa sudah mulai kacau dan tak terkendali. Pilatus berpikir, kalau dia ngotot membebaskan Yesus, maka dapat dipastikan akan timbul kerusuhan, kekacauan, bahkan mungkin pemberontakan dari pihak orang-orang Yahudi. Dan Pilatus tahu, dia tidak akan pernah bisa menang jika berurusan dengan hal-hal yang terkait agama Yahudi. Jika timbul kekacauan, dia bisa tamat. Karirnya tamat, bahkan nyawanya pun bisa-bisa terancam di hadapan Kaisar Tiberius. Teman-teman, meskipun Pilatus takut pada Yesus, takut pada dewa-dewa di agamanya sendiri, tapi Pilatus lebih takut pada Kaisar Tiberius. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kekacauan, itu kata kuncinya, teman-teman. Itu yang bikin Pilatus menyerah. Pilatus mengalah, dan untuk meredam kekacauan secepatnya, maka Pilatus pun menjatuhkan hukuman salib pada Yesus. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Pilatus ini? Pertama, Pilatus membuat keputusan yang salah karena takut. Demi karirnya, demi keselamatannya, ia menyingkirkan Yesus. Tapi kalau dipikir-pikir ya, saya juga nggak lebih baik dari Pilatus. Kadang-kadang saya juga begitu loh. Saya membuat keputusan yang saya tahu nggak benar. Demi kepentingan saya. Demi macam-macam. Benar nggak, teman-teman? Kadang-kadang saat kita berada di posisinya Pilatus, kita berada di posisi yang sulit, kita terjepit, teman-teman, maka demi menyelamatkan karir, demi ekonomi, demi pacar, demi macam-macam, kita menyingkirkan Yesus. Ya, kita pun tidak lebih baik dari Pilatus. Hati-hati ya, teman-teman. Kiranya dalam momen-momen sulit, dalam momen-momen kita terjepit, saat kita under pressure, kita mohon Tuhan kuatkan kita untuk bisa membuat keputusan yang benar dan tetap meninggikan nama Tuhan Yesus. Tetap memuliakan Dia. Yang kedua, meskipun kita ingin Pilatus membebaskan Yesus, tapi itu tidak mungkin. Karena situasi dan vonis Pilatus itu merupakan sebuah rencana Allah. Loh, vonis Pilatus rencana Allah? Iya, teman-teman. Vonis penyaliban dari Pilatus adalah rencana Allah. Tentang hal ini, saksikan videonya ya. Nanti linknya saya buat di deskripsi di bawah. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Teman-teman, meskipun